Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Betpam, channel yang konsisten membahas tentang merawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini teman-teman, dampak buruk ketika murai batu kita rusak ya, gara-gara terlalu sering dilombakan. Nah, untuk dampaknya itu banyak sekali ketika kita melombakan burung murai batu kita tanpa mengatur waktu yang tepat, teman-teman. Untuk murai batu dilarang keras melombakan lebih dari 1 kali dalam 1 bulan, teman-teman. Kalau ada yang kekeh mau melombakan lebih dari 1 bulan, ya monggo-monggo, itu hak teman-teman untuk melombakan. Tapi saya hanya mengingatkan untuk pemula khususnya, jangan pernah melombakan dari 1 bulan, karena untuk melombakan burung lebih dari 1 bulan nanti takutnya rusak. Kalau burung murai batu yang kita lombakan rusak, tentu harga jualnya akan turun. Kalau harga jualnya turun, itu akan berdampak ke belakang banyak sekali. Salah satunya adalah menurunkan harga trotolan. Itu salah satu impact ketika kita lupa waktu dan terlalu sering melombakan burung murai batu. Karena untuk melombakan burung murai batu yang rusak itu terlalu sering itu ya bisa menjadi dampak salah satunya. Ketika burung murai batu kita sudah rusak, burung murai batu kita sudah susah untuk kita tangani, susah untuk dikendalikan, itu akan ini sekali teman-teman ya, akan harganya akan jatuh ya. Kalau harga murai batu kita jatuh, maka nggak ada lagi yang bisa ngangkatnya kembali ke harga normal, susah sekali. Jadi murai batu ketika dewasa rusak dijual 2 juta, maka harga trotolan itu susah sekali untuk keserap pasar di harga 1.500.000. Kalaupun ada, itu pasarnya akan sempit sekali. Pasarnya akan sempit dan hanya orang yang benar-benar tahu burung murai batu kita itu burung berkualitas. Baru burung murai batu kita bisa keserap di rank 1.500.000. Tapi teman-teman pernah berpikir tidak, ketika burung murai batu kita sudah pasarnya sempit, terus perlombaan kesini makin nggak karuan, dalam artian semua orang melombakan burung murai batu seminggu sekali dan banyak sekali burung yang rusak, ya maka dampak buruknya ya sangat luar biasa. Nggak cuma dari kelangsungan murai batu itu di masa mendatang, tapi juga penutupnya para penangkar-penangkar yang sudah gulung tikar, ya dia ngapain breeding ya, kalau kosnya itu tidak sesuai. Salah satunya jangkriknya, mungkin jangkriknya terlalu mahal, terus dia tidak akan kebeli yang namanya pakan-pakannya. Sedangkan murai batu itu kan harus dijangkrik setiap hari. Nah, metode-metode seperti inilah yang seharusnya kita pikirkan. Terlalu rutin, terlalu sering dalam melombakan burung bisa berdampak buruk untuk kelangsungan hobi burung murai batu itu sendiri. Oleh karena itu saya sering mewanti-wanti, bukannya gimana-gimana, saya sering mewanti ke teman-teman untuk melombakan burung murai batu cukup sebulan sekali. Mungkin untuk gantangan kurang ramai, tapi untuk masa depan itu panjang. Ya minimal kalau kita tidak bisa menjaga arus yang begitu besar untuk dunia kicau, setidaknya kita tidak menyumbang untuk mempercepatnya ya. Kalau kita tidak bisa menahannya, setidaknya kita tidak ikut andil dalam merusak hobi burung murai batu. Trotolan dulu jual di 2.500.000, 3 juta, 4 juta itu enak, pasarnya lebar teman-teman. Sekarang banyaknya burung yang rusak, coba ya, burung rusak aja kalau burung yang prestasi enggak mungkin lah dijual 10 juta ke bawah ya, yang masih jalan, masih enak, masih oke. Lah ngapain dijual segitu? Orang kalau seminggu, taruhlah sebulan aja masih bisa nyari banyak duit gitu. Jadi pasti yang punya pasti sayang, apalagi kalau yang punya punya income di lain tempat, itu juga bisa menjadi salah satu
dia mempertahankan murai batu yang prestasi tadi. Yang jelas kalau murai batunya masih bisa dikendalikan, masih enak untuk dirawat, dia tidak akan pernah menjualnya di harga murah sebutuh apapun. Biasanya itu ya teman-teman, kecuali memang butuhnya yang benar-benar urgent dan darurat, itu mungkin dia baru dia lepaskan. Tapi kalau pada umumnya mereka yang masih punya income, masih punya pendapatan, dia akan bertahan teman-teman, akan tetap bertahan di harga yang bagus. Beda cerita ketika murai batunya sudah dalam pikiran dia, murai batuku udah nggak bisa dirawat lagi, ini murai batunya sudah rusak. Ketika murai batunya sudah rusak, sudah nggak bisa dirawat lagi, ayah banyak kemungkinan untuk tidak lagi memelihara atau melanjutkannya, karena banyak impact juga seperti pakannya tekor, dia sudah tidak bisa dilombakan, dan hal-hal seperti itulah yang nantinya murai batunya tidak lagi bisa dipelihara. Nah, jadi untuk teman-teman tinggal dipilih saja. Ketika kita menjual dengan harga murah, maka trotolan itu pun akan semakin murah. Kalau burungnya semakin murah, trotolannya akan semakin jatuh dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oleh karena itu, salah satu kita mempertahankan dunia kicau adalah tidak melombakan di setiap minggu. Ya maksimal sebulan sekali. Itu salah satu strategi untuk mempertahankan harga murai batu. Nah, itu sharing mengenai perlombaan ya. Dampaknya sangat luas sekali, teman-teman. Kalau untuk jangka pendek mungkin bagus, tantangan terlihat ramai. Tapi kalau untuk jangka panjang, burungnya rusak ya. Nanti kalau rusak bersamaan itu akan susah sekali. Kalau murai batu harganya sudah di bawah, itu juga susah untuk bangkit lagi. Nah, kita paling harus menyiasati memberikan skill-skill ya, seperti murai batu dilatih untuk menjadi murai batu pengasuh, itu jadi salah satu skill kita untuk menaikkan nilai value dari murai batu itu sendiri. Untuk murai batu prestasi memang masih banyak yang bertahan di harga yang cukup bagus, tapi tidak sedikit juga mereka yang sudah ikut di pasaran umum, karena ya mungkin berbagai kebutuhan, berbagai ya ke ekonomi yang sedang nggak bagus, itu juga bisa menyebabkan murai batunya dijual murah. Itu ya teman-teman ya mengenai lomba murai batu, sebaiknya itu ya sebulan sekali, jangan terlalu rutin karena bisa berdampak pada masa depan kicomanian atau perlombaan murai batu itu sendiri. Ini kita masih membahas tentang murai batu, meskipun banyak aspek yang menyebabkan murai batu menjadi demikian. Salah satunya ya tadi kita tidak mengatur waktu atau terlalu rutinnya kita dalam melombakan burung murai batu. Terima kasih ya teman-teman, masuk ke penutup. Ya teman-teman, masuk nggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.